Halo guys, kembali lagi di Calvin and Avelin Channel. Jadi guys, di video kali ini aku agak kesel sebenarnya guys ya. Sesuai judulnya kalian tuh udah tahu, aku barusan beli motor bekas dan ya alhasil motornya itu kurang sehat dan aku merasa kena tipu, atau aku yang kena tipu atau aku yang bodoh itu juga gak tahu guys ya. Ini ceritanya aku ini sorry ada burung ini berkicau. Jadi guys, ini ceritanya aku baru beli motor bekas sekitar 3 bulan yang lalu. Nah, dan motor itu pas aku cek ke lokasi itu semua sehat, gak ada kendala, aku bawanya itu normal. Pokoknya semua normal guys, kelistrikannya semua itu normal. Tapi setelah memakainya itu kurang lebih sekitar 3 mingguan itu baru datang itu semua penyakitnya. Dari mogok lah, dari susah jalan lah, berbagai jenis penyakit itu barusan datang guys ya setelah pemakaian kurang lebih 3 minggu. Nah, jadi guys, sebenarnya aku rada-rada kesel ya buat video ini ya. Kesel dan aku pengen curhat kepada kalian semua bahwa kalian itu harus hati-hati kalau mau beli motor atau mobil bekas. Itu benar-benar harus dicek semua kondisinya harus bagus. Kalau kalian kurang paham atau kurang bisa untuk mengeceknya, kalian boleh panggil mekanik itu paling kalian kasih uang tips saja lah, sekitar 20-50 ribu itu pasti udah cukup. Nah, kalian itu udah bisa memastikan bahwa kendaraan yang kalian beli itu semua dalam keadaan normal dan sehat. Daripada ini aku sok jago gitu guys, sok jago ya kan ngecek. Aku sama kawanku berdua itu pergi cek dan kita ngeceknya itu hanya bagian luar aja. Kita cek dan semua itu normal, dari kelistrikan normal. Jadi bentar, ada motor. Oke guys, jadi dari semua kelistrikan dan bagian luar itu normal-normal aja. Dan kalian mau lihat apa itu kendaraan yang aku beli, motor secondnya. Jadi ini dia motornya, udah di sini, udah aku taruh ke sini. Ayo langsung aja kita lihat ya guys. Jadi guys, ini dialah motor second yang aku beli. Ini adalah Yamaha Mio Sporty atau Mio Smile yang biasa orang-orang sebut itu. Ini adalah tahun 2009 atau 2010 kurang lebih itu ya. Nah, jadi ini kondisinya kalian bisa lihat ya, ini kondisi luar belum aku ubah sama sekali, tetapi dalamnya itu udah total berubah dan udah habis kurang lebih. Nanti bakalan aku rincikan part-partnya itu, spare partnya. Nah, pokoknya ini kondisi luarnya itu paling lecet-lecet, aku gak terlalu mempermasalahkan, namanya juga motor lama guys ya. Nah, ini di sini ini tuh nah begini guys ya. Ya lecet-lecet wajar lah kalau ini udah lama juga motornya ya. Nah, ini ada retak sedikit, aku gak mempermasalahkan karena spare part luarnya itu murah-murah aja sih guys. Yang mahal itu bagian dalamnya guys. Ya beginilah kondisinya. Ya kalau kondisi luar sih overall untuk motor yang lama begitu sih masih bagus ya. Nah, paling ini minusnya ini aku gak mempermasalahkan. Dan ya ini kondisinya. Aku mau jelaskan ke kalian kenapa itu aku membeli motor ini guys ya. So guys, jadi aku beli motor ini karena beberapa faktor. Yang pertama itu aku kan sebenarnya ada motor lagi tuh, motornya itu si R25 yang si Rossi itu guys. Nah, tapi aku beli motor ini itu karena yang pertama kalau pakai si Rossi itu bakalan boros banget minyaknya. Itu seminggu aku bisa habis kurang lebih 100 ribu hanya untuk minyaknya aja guys, hanya untuk bahan bakarnya. Jadi yang kedua, faktor kedua adalah biaya perawatannya itu mahal. Sekali ganti oli itu mesti 2 liter. Nah, 2 liter itu kurang lebih 140 itu oli yang biasa aja guys ya. Sedangkan kalau kita pakai motor Mio ini, aku pakai motor Mio ini murah guys, biaya perawatan murah, bahan bakarnya semua murah. Nah, terus yang ketiga, faktor ketiga adalah faktor yang sangat membuat aku kesal. Kalau aku bawa ke kantor, aku bawa ke kerja, kemanapun itu bakalan lecet guys, bakalan lecet. Dan itu karena parkir di kantorku itu rapat-rapat semua guys. Nah, jadi itulah yang menjadi faktor bahwa aku meminang si motor Mio ini yang second ini yang ada di depan aku ya guys ya. Jadi ya kalau untuk motor ini sih perawatannya murah, bahan bakarnya murah. Yang kemarin si Rossi itu aku mengeluarkan 100 ribu untuk seminggu hanya untuk minyak, belum lagi servis dan ganti oli lain-lain. Tetapi kalau untuk si ini si Blacky, namanya aku kasih nama si Blacky, si Mio hitam ini. Nah, itu seminggunya itu hanya 40 ribu untuk pergi pulang dari kantor lah guys. Seminggu 40 ribu. Dan
Olinya juga murah, olinya ini paling 40 ribuan lah. Nah itu oli sebulan sekali tetap aku ganti biar tetap kenyamanannya itu. Nah tapi sebelum itu guys, aku mau menceritakan banyak sekali masalah yang terjadi pada motor ini guys. Udah banyak sekali guys. Jadi guys, motor yang aku beli ini udah sekitar 4 bulanan aku pakainya, dan selama pemakaian 4 bulanan itu banyak sekali masalah yang dialami oleh motor ini guys ya. Yang namanya juga udah motor tua, dan pemilik sebelumnya itu mungkin perawatannya gak dijaga dan asal-asalan untuk memakai motor ini guys ya. Nah, jadi aku mau ceritakan bahwa 3 minggu pertama aku beli motor ini dan aku pakai itu sama sekali gak ada masalah guys, gak ada masalah, itu seperti biasa dan ya biasa semua selama 3 minggu. Setelah lewat dari 3 minggu itu semua masalah itu bermunculan guys. Salah satunya adalah mogok dan tarikannya gak bisa narik, dia kalau digas dia tuh gak bisa maju langsung guys. Nah pokoknya banyak kendalanya, dan kalau pagi itu susah di starter. Mungkin kalau motor karburator memang gitu ya guys ya, kalau pagi itu harus panas dulu baru dia gampang untuk jalan dan starternya. Nah jadi itu aku udah alamin itu selama 3 bulan memakai 3 sampai 4 bulan untuk memakai motor ini, itu banyak sekali kendalanya. Aku juga wajar ya guys, karena ini adalah motor tua yang dimana kalian itu gak bisa mengharapkan kesehatan untuk motor tua yang bagaimana, yang mau bagaimana gitu untuk murah. Ini termasuk murah, ini aku belinya sekitar 4 jutaan. Aku gak mau menyebutkan detailnya berapa, pokoknya 4 jutaan guys, gak sampai 5 juta. Nah tapi kondisinya ya begini guys, itu semua pajak hidup dan surat-suratnya semua lengkap guys ya. Ya termasuk murah sih kalau di tempat saya guys ya. Tadi kalian juga udah lihat kondisi fisiknya itu semua masih oke, dan aku tidak mempermasalahkan fisik. Bagian mesin itu rusak total, parah semua guys, itu ada penyakitnya semua. Jadi aku mau tunjukin ke kalian itu bagian-bagian dari motor ini yang udah aku ganti semua. Oke guys, ntar aku ambil barangnya. So guys, di sini udah mulai hujan. Nah aku mau tunjukin ke kalian itu part-part yang aku ganti semenjak aku pakai motor tua ini ya, yang dimana sudah menjadi teman keseharian aku karena dia menemani pergi dan pulang kerja. Ini partnya aku ganti. Ini ada belt ya, V-belt. Ini bagian di sini guys, ini bagian untuk ini mutar supaya rodanya itu bisa mutar. Aku ganti baru karena yang lama ini dia udah retak-retak gitu, nampak gak nih ya. Aku keluarkan dulu guys. Aduh udah hujan lagi nih, suaranya ribut guys. Jadi nah ini udah retak-retak begini guys ya, jadi gak bisa dipakai lagi, takutnya bahaya, putus, malah gak bisa jalan nih motor ya. Nah aku ganti, dan ini part-part kecil ini lumayan juga harganya guys ya. Ini part-part kecil seperti mur-mur ini itu semua aku ganti karena ini udah gak bisa dipakai, ini beneran udah gak bisa dipakai lagi. Dan saringan hawa ini aku ganti juga. Ini adalah menyaring kotorannya, ini udah kotor banget nih, gila guys. Nah ini beserta untuk memutar rodanya ini semua aku ganti karena itu tarikannya sangat-sangat gak enak guys. Ini pokoknya semua diganti. Dan aku pakai motor ini udah sering mogok sampai gak bisa nyala, jadi harus dorong dari rumah ke bengkel. Itu jaraknya kurang lebih 20 km. Untung aku meminta bantuan dari teman aku buat mendorongnya. Ini apa sih? Semut anjir. Jadi guys, aku udah tanya bengkel itu, pertama itu yang rusak bagian mana, kok ini tarikannya gak bisa narik gitu. Dia pertama nyuruh ganti karburator. Ini aku juga ganti ini karburator. Kalau gak ada ini mesin motor kalian itu gak bisa nyala. Motor sekarang kan udah injeksi semua tuh. Nah ini adalah motor lama, jadi dia masih pakai karburator guys. Ini karburatornya aku ganti kemarin sekitar 400 ribuan. Ini pun bukan yang aku pakai, bukan yang ori. Inilah yang ori itu sekitar 700 ribuan, tapi kualitasnya udah dibilang bagus lah guys ya. Udah ganti, dan ternyata itu guys, ternyata masih sama juga, masih tarikannya itu gak bisa narik guys. Nah jadi orang bengkelnya itu bilang, oh masalahmu ini sepertinya di bagian mesin, dalam mesin ini ya. Jadi dia suruh aku untuk bongkar mesin itu ongkosnya kurang lebih 180.000. Itu belum lagi part-part yang rusak harus kita ganti. Ini semua ini bagian sini ya. Di tengah juga ada. Aduh,
Sebenarnya aku pening ini guys, udah beli motor gak seberapa, malah habisnya itu mengerikan guys ya. Dan aku ganti lah terakhir itu semua pistonnya, kalau kalian tahu itu semua kena semua guys, rusak parah total ya. Dan aku tanya kepada orang bengkel itu kenapa bisa rusak, rupanya pemilik sebelumnya atau pengguna sebelumnya itu gak pernah mengganti olinya, dia hanya ganti sekali pakai selama seumur hidup. Itulah yang menyebabkan motor kalian itu rusak guys ya. Jadi sebaiknya kalau motor yang sering digunakan sih sebulan sekali udah boleh ganti oli guys ya. Nah aku udah ganti semua, itu habis total kurang lebih 700 ribuan 685 ribu ya, mau 700 ribu pokoknya. Itu semua bagian mesin aku ganti, ditambah ini 400 ribu, udah berapa guys, 7 2 gapat udah 1.100.000 aku habis untuk bagian mesin dan karburator. Dan ternyata guys masih juga gak bisa jalan kalau kita gas gini, dia tarikan bawahnya itu brebet atau ngempos gitu, gak ada tenaganya. Nah tapi setelah jalan itu ada tenaganya, cuma kita tarikan awalnya itu gak bisa, dan itu bahaya banget kalau kalian itu macet-macetan ya, macet-macetan itu kalau kalian nggak bisa gas, kalian bisa pikirkan lah itu gimana, pasti bisa ditabrak gitu dari belakang guys. Nah aku tanya lagi sama orang bengkel, ini apalagi yang rusak ya, kok masih nggak bisa jalan gitu pas tarikan awal, dan dia jelaskan oh bagian ini mau rusak. Dan orang bengkelnya ini memang jujur guys, dia bukan nyuruh aku ganti ini ganti itu, memang aku lihat sendiri bahwa dalamannya itu yang dia bongkar semua rusak total, dalamnya rusak, udah berkerak berkarat semua, waduh parah guys. Ini aja bodinya gini guys, udah hancur-hancur gini. Nah jadi dia menyarankan aku untuk ganti bagian ininya, ganti bagian ini. Setelah aku ganti itu sekitar semua ganti ini itu sekitar habis 550 ribu untuk bagian ini semua aku ganti baru. Jadi motor ini benar-benar aku beli pas pakai itu 3 minggu sehat, kemudian setelah 3 minggu itu rusak semua. Jadi bagian dalam ini sudah dipastikan rusak total semua guys ya. Nah jadi aku udah habis sekitar tadi 1.100.000 tambah 500 2 gapat mah udah 1.600.000 guys, udah mau berapa ya, 2 juta. Nah jadi aku belinya ini 4 juta ditambah 1.600.000 itu kurang lebih jadi 5 juta mau ke 6 juta motor ini guys. Waduh gila, itu aku agak kesel ya, daripada nggak bisa dipakai motornya. Ini adalah motor harian juga ya guys ya. Ya udahlah, jadi ini aku udah memperbaiki total semua, dan mudah-mudahan kedepannya ini bakalan sehat. Aku cuma mau memberitahu kalian untuk hati-hati untuk membeli motor bekas atau mobil bekas atau second lah ya. Jadi ini semoga ini semua udah sehat semua guys ya. Jadi aku udah habis mau 2 juta, kalau gak sehat lagi udah pening nih kepala guys ya. Nah jadi suaranya itu pas awalnya itu agak kasar nih, aku bakalan kasih tunjuk suaranya. Ini tadi aku udah panasin juga, kalau gak dipanasin tuh susah banget hidup guys. Jadi aku panasin tadi dulu bentar ya. Nah ini suaranya udah halus guys. Kalau sebelumnya itu suaranya tuh kayak kasar. Jadi ini suaranya udah benar-benar halus. Tadi masih digas dikit gitu, dia agak berebet bagian bawahnya itu, gak tahu kenapa lagi, udah bener-bener bingung. Moga-moga sih pas awal aja ya, setelah memperbaiki kan gak bisa langsung enak gitu, dan kemudian kedepannya mudah-mudahan gak ada kejadian lagi ya. Nah ini udah enak sih tarikannya, dan suaranya halus guys. Suaranya ini bener-bener halus karena udah perbaiki nih semua, udah diganti semua partnya. Masa iya sih gak halus lagi suaranya gitu guys ya. Nah kita matiin ya guys. Jadi guys mungkin hanya itu yang aku mau jelaskan. Jadi aku cuma mau bilang sama kalian yang mau beli motor bekas atau motor second itu untuk lebih berhati-hati ke depannya. Jangan kejadian seperti aku ini guys. Aku itu beli motornya murah tapi alhasil dapatnya itu gak setimpal, malah kita ngeluarin lebih banyak. Jadi mending kalian itu beli lebih mahal dikit ya. Yang penting kalian tuh bisa pakai selamanya lebih lama dan nyaman guys, daripada begini ya guys ya. Nah jadi aku ini gak tahu aku ditipu atau memang aku yang bodoh guys, atau pemilik sebelumnya juga gak tahu bakalan ada kejadian seperti ini. Nah buat kalian yang pemakai motor
pemakai mobil itu oli itu wajib diganti guys. Oli wajib diganti berapa kilometer itu wajib diganti, jangan dibiarin. Sekali ganti oli itu dibiarin guys. Nah oli ini yang pas aku beli itu aku ganti olinya itu bener-bener tuh guys, bener-bener oli dalamnya itu kering semua, jadi udah habis guys, gak ada oli, gimana mesinnya mau bekerja gitu guys kan. Nah jadi aku udah memperbaiki semua, udah habis total ya, mudah-mudahan jangan ada penyakit lagi ya motor ini guys ya. Udah bener-bener sehat lah semua sekarang, dan ya semoga penyakitnya gak datang lagi, gak kambuh lagi guys. Sebenarnya aku rada malas buat video ini karena bersangkutan dengan motor ini, motor yang membuat aku mau menangis guys ya, karena jajannya ini sangat banyak sekali. Tapi karena berhubung sudah udah 300-an subscribers, jadi aku makin semangat untuk membuat video lagi guys ya. Itulah yang aku jelaskan sama kalian, bahwa kalian tuh harus hati-hati untuk membeli motor second atau bekas, jangan sampai itu kalian kena tipu guys ya. Jadi guys, mungkin ribut banget sih ini klakson. Jadi guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Cuma itu aku mau jelaskan, aku mau curhat sama kalian. Kalian tuh harus hati-hati kalau mau membeli barang apapun itu yang bekas, yang second. Kalian harus benar-benar mengecek kondisinya itu benar-benar prima ya guys ya. Dan di sini udah mulai hujan juga. Takutnya suara makin ribut. Di sini udah gerimis. By the way, tiap hari ini hujan guys, tiap hari hujan ya. Semoga karena hujan, virus ini, pandemi ini bisa cepat berlalu, disapu hujan ya, mungkin bisa. Semoga cepat berlalu ya, dan kita yang di karantina semoga bisa cepat-cepat bebas keluar jalan-jalan, piknik kemanapun. Untuk sekarang kita lebih baik mengkarantina diri di rumah daripada kita menyebarkan virus juga sama orang lain, atau kita yang terkena virus guys. Jadi mungkin sekian dulu video kali ini guys ya. Buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, seperti biasa terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Like, komen, dan subscribe ya guys ya, karena 500 subscribers kita akan ada giveaway untuk kalian semua. Nah giveaway-nya apa, kalian bisa nonton di video-video sebelumnya, itu aku ada menjelaskan giveaway-nya apa guys ya. Jadi mungkin untuk video kali ini hanya sekian dulu, bye bye guys, see you in the next video.